Halo kawan pajak, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga tetap asik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Amir, bisa dipanggil Ata, yang kali ini akan menjadi host untuk podcast kali ini. Bersama saya telah hadir narasumber untuk Markas episode keempat, Desi Mary Christine Pasaribu atau bisa dipanggil Kak Desi, account representatif dari Seksi Pengawasan 4 KPP Pratama Poso. Selamat pagi Kak Desi. Selamat pagi Kak. Selamat datang di Markas. Bagaimana kabarnya Kak Desi? Kabar baik. Kak Ata gimana kabarnya? Tetap baik dong. Baik ya. Oke. Nah kawan pajak, sebelum kita masuk ke materi podcast kali ini, kawan pajak udah denger belum kalau kantor kita KPP Pratama Poso untuk tahun pajak 2022 ini telah mencapai target penerimaan sebesar 100%. Saya ucapkan selamat buat Kak Desi, buat saya juga tentunya, dan untuk seluruh jajaran pegawai KPP Pratama Poso karena telah mencapai prestasi ini ya Kak Desi ya. Tapi tentunya pencapaian tersebut akan tetap kita jadikan untuk motivasi ya, agar tahun-tahun berikutnya KPP Pratama Poso dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasinya. Nah, tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih ya Kak ke wajib pajak KPP Pratama Poso atas kontribusinya dalam mendukung tercapainya target penerimaan KPP Pratama Poso ini. Terima kasih ya kawan pajak. Terima kasih. Nah kawan pajak, untuk Markas episode keempat ini kita akan seperti istilahnya generasi milenial zaman now ya, B2B aka back to basic. Nah mungkin kawan pajak kalau mendengar kata basic konotasinya negatif ya, apa-apa basic kayak gitu. Tapi jangan salah kawan pajak, pengetahuan basic atau dasar, terutama mengenai pengetahuan dasar perpajakan itu sangat penting dan mesti dikuasai terlebih dahulu sebelum lanjut ke pengetahuan yang advance tentang perpajakan. Betul tidak? Benar, Kak Desi? benar Ya. banget. Nah, langsung aja mungkin untuk pertanyaan pertama Kak Desi. Kan Kak Desi ini sebagai account representatif ya, udah benar. sering bertemu dengan wajib pajak atau calon wajib pajak atau masyarakat umum. Pernah nggak sih dapat pengalaman misalnya nih di jalan atau tiba-tiba ada yang samperin atau ada yang menghampiri Kak Desi terus ditanya gitu, Ibu Desi kerja di kantor pajak ya? Kemudian bagaimana ya Bu caranya untuk bayar pajak kendaraan bermotor saya? Pernah nggak dapat pengalaman seperti itu? Kebetulan pernah ya, karena kan sebelum jadi account representatif saya itu di bagian helpdesk juga, jadi melayani konsultasi wajib pajak. Pernah itu beberapa kali ada wajib pajak yang datang berkonsultasi tapi yang ditanyakan terkait dengan pajak kendaraan bermotor, atau pernah juga terkait dengan pajak bumi bangunan untuk pajak rumah atau tanah gitu. Oke. Nah, saya juga pernah tuh Kak Desi. Saya kan sekarang sebagai penyuluh ya, kerjanya di helpdesk, nelayan konsultasi. Pernah ada satu dari instansi pemerintah nih ya, datang mau bikin yang namanya SSPD atau surat setoran pajak daerah. Atas transaksi makan minum gitu, dari transaksi dengan wajib pajak yang KLU-nya rumah makan atau restoran. Nah, menurut Kak Desi nih, kenapa sih terjadi fenomena hal seperti ini? Fenomena ini walaupun mungkin nggak sering terjadi ya, biasanya disebabkan karena masyarakat pada umumnya atau wajib pajak pada khususnya masih belum memahami nih kalau pajak kita itu ada beberapa jenis. Begitu Kak Ata. Oke. Nah lo kawan pajak, jangan-jangan dari kawan pajak ini masih ada ya yang bingung, yang masih salah belok gitu kalau mau ngurus pajak, mungkin rencananya mau ke pajak apa, beloknya ke kantor pajak atau mungkin sebaliknya ya Kak Desi. Nah pertanyaan selanjutnya nih, follow up dari jawaban Kak Desi tadi. Sebenarnya di Indonesia itu ada jenis-jenis pajak apa aja sih? Oke, baik. Sebenarnya untuk pajak di Indonesia itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama, misalnya kita bedakan berdasarkan
cara pemungutannya gitu. Oke. Jadi kalau dibedakan berdasarkan cara pemungutannya itu ada dua, ada yang disebut dengan pajak langsung atau yang disebut juga dengan pajak tidak langsung. Oke. Kemudian yang kedua, jika dibedakan berdasarkan sifatnya, kita kenal itu yang namanya pajak subjektif dan pajak objektif. Lalu yang ketiga, jika berdasarkan kewenangan pemungutnya atau pihak yang mengelolanya. Mungkin ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut ya Kak Ata ya. Ini itu dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah gitu Kak Ata. Nah, sangat mendetail ya kawan pajak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Desi, kan tadi dijelaskan ya jenis-jenis pajak. Nah, saya mau meng-highlight jenis pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya atau pihak yang mengelolanya ya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Mungkin Kak Desi bisa jelaskan dengan lebih rinci mengenai kedua jenis pajak ini? Oke, saya jelaskan ya kawan pajak ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu dijelaskan kalau pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya adalah kantor kita ini nih Kak Ata, kantor KPP Pratama Poso. Betul. Itu ya, yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sedangkan untuk pajak daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, gitu Kak. Sangat merinci sekali ya kawan pajak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Desi, kan tadi udah dijelaskan ya ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara pajak pusat dan pajak daerah? Baik, untuk perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah itu ada beberapa ya Kak Hatta ya. Yang pertama adalah tentu saja pihak yang mengelola pemungutannya. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, kalau pajak pusat kan dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah. Masih berkaitan dengan poin yang pertama nih Kak Atta, terkait dengan tempat pelayanannya. Kalau untuk pajak pusat itu tempat pelayanannya kita kenal namanya KPP Pratama atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ada juga yang Madianya, kemudian ada KP2KP dan lain-lain. Untuk KPP Pratama Poso sendiri nih Kak Atta, kita melayani 4 kabupaten nih, melayani, ada wilayah kerjanya ada 4 kabupaten. Itu adalah Kabupaten Poso sendiri, kemudian ada Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian ada Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Nah, sementara untuk pajak daerah, tempat pelayanan pajaknya itu biasanya kalau kawan pajak tuh mengenalnya dengan kantor Samsat mungkin atau Badan Pendapatan Daerah. Lalu yang ketiga, berdasarkan jenis-jenis pajak yang dikelolanya nih, ini agak panjang nih Kak Atta ya, nggak apa-apa ya kawan pajak ya. Untuk pajak pusat itu ada beberapa jenis pajaknya. Kita biasa kenal yang pertama itu pajak penghasilan atau orang-orang mungkin kenalnya PPH. Kemudian ada lagi yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Ini PPN ini dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau di wilayah Indonesia. Lalu ada lagi namanya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu ada bea materai dan ada pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. Jadi enggak semuanya dikenakan di pajak pusat. Sedangkan untuk pajak daerah itu terbagi menjadi 2 nih Kak Atta. Yang dikelola oleh Pemda provinsi dan yang dikelola oleh Pemda kabupaten atau kota. Untuk pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu meliputi PKB atau pajak kendaraan bermotor, kemudian ada BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor, lalu yang ketiga ada PAB atau pajak alat berat, kemudian ada PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor, lalu ada PAP, pajak air permukaan, selanjutnya ada pajak rokok, lalu ada Opsen pajak MBLB. Opsen ini tuh pemungutan tambahan pajak menurut presentasi tertentu untuk mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya
Kita bahas untuk yang pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Oke. Itu ada PBBP 2 atau pajak bumi bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Oke. Selanjutnya ada BPHTB, itu namanya kita sebut juga dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Ini itu dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Untuk selanjutnya ada namanya juga pajak reklame, ada PAT atau pajak air tanah, lalu ada pajak MBLB, lalu ada pajak sarang burung walet, lalu ada opsen PKB, opsen BBNKB. Perbedaan yang terakhir nih Kak Ata, sarana yang digunakan untuk melakukan penyetoran atau pelaporan pajak. Kalau untuk pajak pusat kita kan kenal yang namanya NPWP atau sekarang udah pakai NIK nih. NPWP itu nomor pokok wajib pajak atau NIK nomor induk kependudukan gitu ya. Itu yang digunakan sebagai identitas wajib pajak pusat. Kemudian sarana penyetorannya juga yang kita kenal namanya SSP, surat setoran pajak. Atau sekarang sebagian besar udah pakai MPNG 2 atau kode billing. Serta untuk sarana pelaporannya kita kenal SPT atau surat pemberitahuan. Nah, sementara untuk pajak daerah nih Kak Ata, sebagai identitas wajib pajaknya itu menggunakan namanya NPWPD, nomor pokok wajib pajak daerah. Nah, untuk sarana penyetorannya kita kenal dengan sebutan SSPD, surat setoran pajak daerah. Gitu. Jadi ada tambahan huruf D-nya di belakang. Mirip-mirip tapi berbeda. Untuk pajak bumi dan bangunan, sarana yang digunakan adalah surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, tentunya kawan pajak sudah memahami ya perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Nah, jangan salah lagi loh kawan pajak. Nah, ada yang menarik nih Kak Desi dari jawaban Kak Desi tadi tentang perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Saya dengar tadi di jenis pajak pusat maupun jenis pajak daerah ada satu pajak yang sama, jenis pajak yang sama, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Mungkin Kak Desi bisa jelaskan? Baik, benar sekali Kak Ata. Jadi itu pada awalnya pajak bumi dan bangunan ini keseluruhannya itu dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi sejak 1 Januari tahun 2014 untuk pajak bumi dan bangunan sektor P2, sektor pedesaan dan perkotaan, atau mungkin yang kawan pajak itu sering kenalnya itu pajak bumi dan bangunan untuk pajak rumah mungkin atau pajak tanah, itu sudah dikelola oleh pemerintah daerah. Sementara untuk PBB sektor P3 yang merupakan PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Gitu Kak Ata. Baik Kak Desi dan kawan pajak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Desi, dan mungkin dari kawan pajak ada juga yang penasaran akan hal ini. Dalam praktek di lapangan bisa terjadi atau bisa dimungkinkan bahwa satu kegiatan atau satu peristiwa itu bisa merupakan objek pajak pusat sekaligus merupakan objek pajak daerah. Nah, bagaimana kalau hal tersebut terjadi? Apakah bisa terjadi pengenaan pajak yang double gitu, Kak Desi? Pertanyaannya menarik sekali nih Kak Atta. Oke, saya jelasin nih ya Kak Atta ya. Salah satu prinsip perpajakan di Indonesia adalah mencegah atau menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda atau bahasa kerennya itu double taxation. Tuh. Jadi sedapat mungkin tidak ada nih satu kegiatan atau satu peristiwa yang akan dikenakan pajak secara double antara pajak pusat dan pajak daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait nih Kak Atta yang mengatur agar satu kegiatan atau satu peristiwa yang berpotensi bisa menyebabkan pajak berganda hanya dikenakan satu jenis pajak saja. Contohnya begini nih Kak Atta, makanan dan minuman yang dijual di restoran atau rumah makan gitu ya, sesuai dengan aturan undang-undang. Makanan dan minuman yang dijual di restoran bisa merupakan objek pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi makanan dan minuman ini pada waktu yang bersamaan juga merupakan
objek dari pajak daerah yang yaitu PBJT atau pajak barang dan jasa tertentu gitu ya. Jadi untuk menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan bab pajak pertambahan nilai, pasal 4A ayat yang kedua disebutkan bahwa jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai yakni barang tertentu dalam kelompok sebagai berikut. Jadi dijelasin ada yang namanya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Jadi itu semua sudah merupakan objek dari pajak atau retribusi daerah. Gitu. Jadi atas makanan dan minuman yang dijual di restoran atau rumah makan tersebut hanya dikenakan satu jenis pajak aja nih Kak Ata, yaitu pajak barang dan jasa tertentu yang merupakan pajak daerah. Jadi nggak double nih, nggak dua. Baik kawan pajak, itu tadi seluruh penjelasan materi mengenai jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak pusat versus pajak daerah. Nah, kami berharap agar kawan pajak dapat memahami serta teredukasi dengan baik setelah mendengarkan materi yang tadi ya. Nah, Kak Desi, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi kepada kawan pajak terkait pajak pusat dan pajak daerah serta pembedaannya? Baik, mudah-mudahan setelah apa yang kita bahas kali ini, kawan pajak jadi memahami nih kalau antara pajak pusat dan pajak daerah itu memiliki definisi, ketentuan, dan jenis pajaknya masing-masing. Jadi saya berharap setelah pembahasan ini kawan pajak nggak bingung lagi nih membedakan keduanya dan dapat menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan kebutuhan usaha kawan pajak. Terima kasih banyak untuk Kak Desi yang telah menyampaikan materi pada acara podcast Markas kali ini, dan terima kasih kepada kawan pajak yang telah mengikuti dan menonton acara podcast kali ini. Nah, sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk selalu menonton dan mengikuti acara Markas Maroso Podcast di akun YouTube KPP Pratama Poso serta menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa nih, ingatkan teman dan saudara kawan pajak untuk subscribe, like, dan komen pada kanal akun YouTube KPP Pratama Poso dan follow akun media sosial KPP Pratama Poso lainnya seperti Instagram, Twitter, maupun Facebook untuk memperoleh informasi-informasi terbaru seputar perpajakan. Kak Desi udah follow belum sih? Udah dong. Oke. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJP Kuat, Indonesia Maju, KPP Pratama Poso, Maroso, Maroso, Maroso. Sampai berjumpa kembali pada Markas Maroso Podcast episode-episode berikutnya. Markas, where learning Texas is a must.